Oke, halo teman-teman semuanya. Happy weekend buat kita semua dan selamat datang di 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya entah episode keberapa untuk periode 20 sampai 24 Februari 2023. Nah, jadi kita tahu bahwa IHSG itu memang pergerakannya beberapa minggu terakhir ini masih sepi banget gitu ya. Jadi sejak awal tahun baru sampai sekarang itu transaksi rata-rata itu masih di bawah 10 triliun yang mana biasanya itu bisa mencapai 14 sampai 16 triliun gitulah. Ya kan? Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir karena walaupun ISG-nya sepi, tetap ada kok emiten-emiten yang menarik buat kita pantau, apalagi buat kita tradingkan secara cepat gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas beberapa emiten yang menurut aku cukup menarik dari segi tren ataupun dari segi flow ya, terutama dari posisi candle-nya lah kayak gitu ya agar kita bisa mengeksekusinya dengan nyaman. Nah, dari episode sebelumnya teman-teman, yang kemarin ya yang minggu lalu itu sebenarnya masih ada beberapa emiten yang cukup menarik, salah satunya seperti MDKA. Ya kalau kita perhatikan MDKA ini sesuai dengan yang kita bahas itu ya dia itu berhasil terpantul dari support barunya dan kalau kalian perhatikan nanti dia itu memang flow-nya masih menarik. Oke. Nah, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut coba deh kita bahas 5 saham baru kira-kira apa aja sih yang menarik buat kita pantau 1 minggu ke depan. Oke, jadi untuk emiten yang pertama yang bakal kita bahas di sini adalah emiten MAPA. Ya, jadi secara tren kita bisa lihat dengan jelas bahwa emiten MAPA ini masih membentuk sebuah uptrend. Ya kan kita bisa perhatikan di sini bahwa struktur pembentukannya masih membentuk yang namanya higher low dan higher high secara berulang-ulang. Nah, yang menarik daripada MAPA ini adalah pergerakan volumenya belakangan ini, teman-teman. Ya, kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa volume spike yang pantas buat kita perhatikan. Nah, untuk posisi candle, si MAPA ini juga cukup menarik. Ya, setelah dia membreak resistennya di sini, dia itu membentuk area konsolidasi yang jika kita pindah ke time frame kecilnya, kita bisa lihat dengan jelas bahwa dia itu sedang membentuk bullish pennant. Nah, tapi memang walaupun bullish pennant ini merupakan salah satu pattern continuation yang cukup efektif buat kita tradingkan, tapi ada consideration lain yang mungkin bisa kita perhatikan. Ya, yang pertama mungkin di sini kita bisa lihat ada beberapa volume spike ketika harganya turun yang mana ini bisa menandakan bahwa adanya tekanan jual. Nah, selain itu teman-teman, kalau kita masuk ke time frame 1 jam dan kita tarik nih sampai 2019, maka kalian bisa perhatikan bahwa posisi candle sekarang, area konsolidasinya ini sedang berada di area resisten. Ya kan, sehingga ada aja peluang buat dia reject terlebih dahulu. Nah, tapi memang terkadang juga ada kasus-kasus seperti Jasa Marga nih, ya kan dia itu berada di area resisten, membentuk sebuah pennant, ya kan dengan volume yang cukup bagus juga, tapi dia berhasil kembali naik walaupun dia berada di resisten. Nah, tapi untuk kasus MAPA ini karena resistennya cukup kuat, maka kita harus punya alternatif lah ya biar kita itu tidak terjebak yang namanya curi start sebelum breakout kayak gitu, oke? Nah, jadi untuk trading plan yang pertama, coba kita pakai yang paling simpel lah terlebih dahulu, ya kan? Nah, trading plan yang paling simpel adalah ketika kita menggunakan prinsip support dan resisten, yaitu ketika nanti resistennya tertembus, dia itu akan berubah menjadi support, gitu kan? Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan karena tadi ada volume-volume spike itu, dan kalian bisa perhatikan volume yang tinggi ini di tanggal 10 Februari merupakan candle rejection pada resistennya, maka kita bisa expect si MAPA ini untuk turun dulu ke area sini. Ya, untuk turun dulu ke area 4160 ke 4260 yang mana nantinya bisa menjadi area entry kita. Kayak gitu. Ya, jadi kita entry di sini untuk stop loss-nya letakin aja beberapa harga di bawah si 4160. Misalnya kalian letak di 4130 boleh. Jadi risk-nya hanya sekitar 2% saja lah, 1,9. Nah, sedangkan untuk reward di sini kita bisa pakai di area sini. Ya, resistennya tadi gitu ya. Karena kalaupun nanti dia jadinya membentuk double bottom, setidaknya kita udah dapat sekitar 17%-an lah di sini. Nah, itu adalah trading plan yang pertama, teman-teman. Nah, untuk trading plan yang kedua, jika nanti ternyata ya kan marketnya kembali menarik dan dia berhasil breakout, maka ya udah, gampang aja. Kita tinggal pakai si ini. Kita tinggal pakai trading plan ketika dia breakout. Jadi kita bisa buy ketika dia breakout ataupun ketika nanti dia retest, yang penting nanti stop loss-nya itu berada di bawah sini, sekitar 5%. Ya kan? Nah, untuk target karena dia reject di sebelah sini, maka kalian bisa juga menggunakan resisten-resisten yang terbentuk di sini sebagai area take profit kita. Ya, jadi kita bisa letakin di sini. Nah, jadi walaupun kita menunggu dia breakout terlebih dahulu, kita masih bisa mendapatkan risk reward ratio sebanyak 1:3 gitu ya. Sedangkan jika nanti dia turun lagi, maka kita bisa mendapatkan trade yang lebih low risk gitu ya, lebih low risk dan lebih high return ya, sehingga kita bisa mendapatkan risk reward ratio sebanyak 1:7.
Ya, nah kalau misal melihat kondisi market seperti ini sih menurut aku lebih nyaman itu kalau kita melakukan BOW dibandingkan BOB. Kenapa? Karena ya memang lebih low risk aja kayak gitu ya, dan nanti ketika ISG-nya kembali naik ya kan, maka emiten-emiten yang berflow bagus plus memiliki tren bagus juga, itu naiknya lebih enteng menuju resisten-resisten terdekat kayak gitu ya kan. Karena kalau misalnya kita eksekusi dia ketika breakout, bisa saja ISG-nya kembali volatil dan harganya kembali false break seperti itu. Terutama apalagi kalau kita lihat tadi di sini ada candle-candle rejection di time frame kecilnya seperti itu. Oke, nah jadi itulah tadi trading plan buat emiten yang. Nah, untuk emiten kedua di sini tuh ada GGRM ya atau gudang garam. Nah, di sini sebenarnya sih trennya itu nggak terlalu menarik ya, tapi ada beberapa hal yang buat ini layak lah buat kita day trade kan lah mungkin gitu ya untuk beberapa hari ke depan. Nah, yang pertama kita bisa perhatikan di sini ada rally daripada si GGRM. Nah, di sini rally-nya itu disertai dengan volume yang meningkat yang menandakan adanya tekanan beli yang cukup besar daripada pasar. Nah, posisi candle juga menarik teman-teman. Ya, kita bisa perhatikan di sini ada area resisten di angka 25.300 sampai 26.350. Nah, setelah ini di breakout dengan volume spike, GGRM berhasil turun tanpa volume dan kembali didominasi oleh tekanan beli. Ya, kita bisa lihat candle retestnya ini disertai dengan volume yang meningkat juga. Nah, bukan cuman itu, ya flow juga cukup menarik teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini grafik foreign flow, ya kita bisa lihat dari net foreign, ini terlihat bahwa pihak asing melakukan aksi pembelian secara konsisten beberapa hari terakhir. Ya, sehingga kita bisa bilang bahwa inflow pada GGRM ini masih ada. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita trading di sini? Ya kan yang pertama, kita tetap pakai prinsip support dan resisten tadi. Ya, simple-simple aja di market yang sepi seperti ini. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini angka 2500 sampai 26 350 ini bisa kita jadikan sebagai area entry kita. Ya kalau aja nanti ISG-nya koreksi, dia dibawa turun sedikit, ya kan apalagi tanpa ada volume di time frame kecil, maka ya kita bisa langsung eksekusi dengan high confidence seperti itu ya kan. Nah, sama seperti biasa-biasanya juga, kita bisa letakkan stop loss kita beberapa harga di bawah si 25.300. Let's say kita letakkan di 25.000 lah, sekitar 4%. Ya sehingga level toleransinya itu agak lebih lebar sedikit. Nah, untuk target price itu kita bisa pakai area resisten yang di sini karena di sini merupakan area resisten mayornya. Ya, jadi cukup simple kita pakai aja di sini ya kan sebagai area resisten sebagai target price-nya kita sehingga kita nantinya bisa mendapatkan risk reward rasio sebesar 1:4. Ya kan. Nah, trade yang simple-simple seperti ini biasanya yang merupakan trade dengan kemungkinan-kemungkinan terbesar kayak gitu ya, apalagi di kala ISG yang sangat sepi seperti ini ya kita nggak usah yang ribet-ribet lah kayak gitu kira-kira. Oke, nah jadi seperti itulah trading plan buat si GG. Nah, untuk emiten selanjutnya di sini coba kita ngebahas tentang TRJA. Nah, TRJA ini juga kriterianya mirip-mirip dengan GGRM tadi ya. Jadi kita perhatikan rally yang terbentuk beberapa hari ke belakang aja. Ya, di sini kita bisa perhatikan juga dari rally yang terbentuk ini dia berhasil membreak resistennya yang berada di angka 278 sampai 290. Nah, ketika dia turun nih, ya kan ketika dia koreksi, ini volumenya mulai menipis, tandanya tekanan sellernya sudah mulai melemah. Apalagi kalau kita lihat ke time frame 1 jam, di sini kita bisa lihat bahwa volume-volume spike-nya terbentuk ketika dia membentuk candle-candle bullish. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa memang tekanan belinya itu cukup solid kayak gitu. Ya, nah jadi bagaimana caranya kita trading di emiten TRJA ini? Ya konsepnya sama aja teman-teman ya, kita beli di support, ya kan kita jual di resisten gitu ya kan karena memang tidak ada pattern yang terbentuk juga di sini. Ya kan sehingga nanti area 278 sampai 290 bisa kita jadikan sebagai area entry kita dan kita mungkin bisa letakin beberapa harga di bawahnya sebagai stop loss. Let's say kita letakin di 274. Ya, dua harga di bawah harga entry terakhir. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk target di sini aku mau pakai area supply di sini atau area resisten ya kan yang berada di angka 340 sampai 372 ya kan. Jadi worst case scenario itu kita bisa bilang bahwa dia itu ya kira-kira resisten terdekatnya itu ada di 20%, yaitu sekitar 1:5 lah risk reward rasionya. Dan jika nanti dia masih lanjut terus, maka kita bisa mendapatkan sekitar 1:8. Ya menurut aku sih ini kalau misalnya buat market seperti ini, risk reward rasio yang cukup besar kayak gini itu masih sangat worth it buat di trading kan. Ya kan kalaupun nanti kalian memutuskan buat day trade, ya kan mungkin ya bisalah take profit di sekitaran resisten minornya di sini karena memang di sekitaran sini ada juga area supply kayak gitu. Ya, tapi walaupun di sini risk reward ratio juga masih mencapai 1:3 ya, bahkan hampir 1:4.
Untuk emiten yang keempat, di sini coba kita mulai masuk ke emiten-emiten sawit. Ya, nah jadi di sini kita ada TAPG yang merupakan salah satu emiten sawit yang masih sideways cukup panjang. Nah, kita perhatikan sejak awal IPO, si TAPG ini dia ya arah-arah terus ya kan sampai akhirnya dia membentuk sebuah sideways yang dimulai dari April 2021 sampai hari ini. Nah, posisi candle saat ini cukup menarik karena dia itu berada di area support mayornya. Nah, jadi salah satu cara untuk mengeksekusi emiten sideways biar kita tetap mendapatkan Eee, cara trading yang lebih low risk gitu ya, itu adalah mengeksekusi dia ketika dia sedang berada di area support mayornya. Nah, cara yang kedua mungkin nanti ketika dia sudah breakout. Nah, tapi karena dia sedang berada di bawah, ya kenapa nggak langsung dieksekusi di sini aja, kayak gitu ya kan. Nah, posisi support sekarang itu dia sedang berada di area 555 sampai 600. Ya, sehingga ketika nanti dia masuk ke bawah sini, itu cukup menarik buat mulai dikoleksi. Ya, terutama buat nanti ya kita bisa ambillah ya kan take profitnya nanti di area resisten-resistennya yang ada di sini. Apalagi kalau kita lihat memang acuan daripada acuan daripada sawit itu terlihat sudah mulai menyentuh bottoming. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini ada dua area support, ya ada dua pantulan yang bisa kita pakai sebagai area support dan kemarin itu pada bulan September 2022 ya, harga acuan sawit sudah menyentuh level tersebut dan sekarang mulai memasuki area sideways-nya. Nah, jadi entah nanti dia itu bisa breakout ke atas itu kita nggak tahu, tapi kita bisa perhatikan bahwa biasanya kalau misalnya dia itu memasuki masa-masa lebaran ya, itu biasanya sih sawit-sawitan itu manggung, kayak gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita mengoleksi TAPG selagi dia masih low risk, ya kan. Nah, jadi bagaimana trading plan-nya? Seperti yang tadi kita bilang ya kan, kita bisa koleksi dia di area support mayornya ini, dengan stop loss di bawah area sideways-nya sekitar 6% di sini, lalu take profit-nya itu nanti bisa di resisten-resisten mayornya ini, yaitu di area 790-an, ya di sini kita coba lihat di area berapa, 770 sampai 800 dan di sini ada di 865 sampai 930. Ya, jadi di dua area ini bisa kita jadikan sebagai area take profitnya kita. Nah, jadi dengan resisten ini dan support mayornya, kita bisa mendapatkan risk reward ratio yang sangat menarik. Yang pertama kita bisa mendapatkan 1/5 dan nanti kalaupun nanti dia bisa sampai ke atas ini kita bisa mendapatkan 1/9. Nah, itu kita belum tahu juga kalau misalnya nanti dia berhasil breakout ke atas. Seperti itu ya. Jadi untuk mengoleksi emiten-emiten yang masih low risk seperti ini, apalagi dia itu berfundamental bagus, ya nggak ada salahnya lah buat cicil-cicil terutama kayak di akun invest contohnya, seperti itu ya. Jadi seperti itu kira-kira trading plan buat si TAPG. Nah, untuk emiten yang terakhir teman-teman di sini ada buah. Nah, jadi sejak dia IPO di bulan Agustus 2022 kita bisa perhatikan bahwa pembentukan struktur marketnya itu mulai menunjukkan uptrend ya karena di sini dia bahkan sudah berhasil membentuk sebuah higher high. Nah, posisi candle juga menarik teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di sini dia sedang membentuk ascending triangle dan dia sudah berhasil breakout. Nah, kondisi sekarang dia itu sedang retest dan posisi candlenya sedang berada di area support barunya ya kan atau area retestnya. Nah, kita bisa perhatikan juga bahwa salah satu faktor yang perlu kita masukkan lah ya sebelum kita eksekusi adalah bahwa emiten ini merupakan salah satu emiten yang cukup sepi. Ya jadi kalau kalian lihat di sini bid overnya itu sangatlah sepi gitu ya. Jadi dia nggak liquid bisa dibilang seperti itu. Sehingga kalau misalnya kalian mau entry di sini, ya pastikan money manajemennya tidak terlalu besar sehingga nanti kalian exitnya juga nggak susah kayak gitu. Nah, cara yang lebih aman lagi buat mengeksekusi emiten sepi kayak gini adalah dengan mencari candle pantulan ya biar dia itu lebih pasti aja kayak gitu. Jadi nanti ketika hari Senin atau hari Selasa atau kapanpun lah ya di minggu depan di sini ada candle berwarna hijau, ya kan ada candle pantulannya. Nah, maka disitulah kita bisa mengeksekusinya dengan tenang karena kita bisa tahu bahwa oke di sini ada demand-nya. Seperti itu. Ya karena jadi bagaimana trading plan-nya? Ya trading plan-nya cukup simpel juga teman-teman. Kita bisa entry di harga sekarang aja, ya kan di sekitaran 990 sampai 1050. Lalu stop loss-nya bisa kita letakin beberapa harga di bawahnya. Let's say di 70 lah kayak gitu ya, itu sekitar 4%-an. Nah, sedangkan untuk target price-nya kita bisa menggunakan area Fibonacci karena ini merupakan area all time high. Jadi kita bisa pakai di 1265 dan 1330. Nah, ini juga dia memberikan risk reward ratio yang cukup menarik sebanyak 1/7.
Ya, nah jadi itulah tadi teman-teman 5 buah saham yang mungkin cukup layak buat kita perhatikan 1 minggu ke depan, ya kan? Dan di tengah market yang sepi ini kira-kira semoga lah emiten-emiten ini bisa memberikan kita cuan. Kayak gitu, ya kan? Nah, jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya minggu depan, ya kan? Sampai jumpa dan happy weekend, teman-teman.